Keluarga Juliana Marins, turis asal Brazil yang tewas di Gunung Rinjani ini berencana akan menempuh hukum internasional. Rencana ini pun didukung oleh pemerintah Brazil yang membuka opsi membawa ke Komisi Antar Amerika untuk HAM jika ada indikasi kelalaian dari pihak Indonesia. Lantas bagaimana respon pemerintah Indonesia atas gugatan ini dan bagaimana pula langkah yang akan diambil oleh pemerintah? Kita akan bahas pemirsa bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada satu narasumber saya akan perkenalkan. Ini ada Pak Umbu Kambunang Rudianto selaku anggota Komisi 13 DPR RI. Selamat malam Pak Umbu. Selamat malam. Sehat? Sehat selalu. Oke. Ya. Selain Pak Umbu juga kami sudah tersambung bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional UI Prof. Hikmahanto Juwana yang nanti juga kita akan coba perbaiki dan menunggu kehadiran melalui sambungan virtual Zoom. Baik, selain itu juga terhubung pemirsa bersama kami ada Hafid. Selamat malam Pak Hafid. Malam Mbak. Oke, Pak Hafid ini adalah tim SAR yang melakukan proses evakuasi terhadap Juliana Marins. Kita pertama-tama dengarkan terlebih dahulu penjelasan dari Pak Hafid. Pak Hafid, kami ingin tahu Pak kronologis ketika melakukan proses evakuasi terhadap Juliana Marins ini seperti apa, laporan yang diterima awal oleh tim SAR dan sampai berhasil melakukan evakuasi terhadap Juliana Marins. Ya, terima kasih. Kita dapat info awal itu hari Sabtu jam 09.30. Wilayah kita itu kan ada Posar Kayangan, terus Posar Bima. Lah kita itu kan terdekat sama Posar Kayangan dengan Gunung Rinjani. Dari Posar Kayangan itu yang menerima info lebih dahulu, saya monitor yang di kantor. Habis itu kekuatannya kurang, kita dorong, kita jadi tim 2 pendukung. Ada 2 Posar Kayangan dari Basarnas dan unit SAR Lombok Timur itu dari potensi kita. Itu sudah bergerak sampai sana itu jam setengah 7 malam, langsung pencarian. Dari situ langsung kita nerbangin drone thermal. Pencarian dari situ kita tidak menemukan suhu tubuh yang 1 orang itu lagi. Sampai tim potensi kita itu di situ bermalam, tidak terekspos Bang Samsul itu. Yang pertama kali turun di 150, nggak ada di situ yang sesuai video. Sampai paginya Bang Samsul baru nyari lagi, nggak ada, naik pas hari Minggu kan. Sampai malam itu Mbak, sampai nggak naik lagi, tidur di situ. Drone sambil mantau, oke balik. Saya jalan hari Sabtu juga, saya nyampe di pos 2 malam bersamaan Brimob 11 orang. Dari situ kita lanjut besok pagi itu kita langsung mengakses ke LKP. Karena perjalanan malam kita tidak memungkinkan dengan kabut. Dikarenakan di situ juga ada lereng sebelah kirinya. Dikhawatirkan kita nanti malah membahayakan kita sendiri. Minggu nyampe LKP, lokasi kejadian TKM, tempat kejadian musibah. Minggu kita mencoba menaikkan drone lagi, cuman sebentar karena kabutnya sangat amat sulit. Akhirnya menggunakan drone punya wisatawan, tidak tembus juga. Kita menunggu kabut, malah jadi hujan hari Minggu.
Akhirnya kita memutuskan, oke, kita turun. Kita bermusyawarah lagi, diskusi lagi, briefing, rencana buat besok. Kita siapkan peralatan, semua clear. Baru hari Senin itu 07.05 survivor sudah terlihat di atas batu yang paling besar di terasan 2. Secara tidak langsung, Juliana jatuh 2 kali. Pertama di teras 1, habis itu di teras kedua. Di teras 1 itu memang pasir, habis tebingan itu slope itu kemiringan. Dari situ dia masih bertahan. Tapi semenjak 07 06.30 dini waktu Indonesia Tengah, tim kita itu sudah turun. Dari situ tidak ada ditemukan. Kita kembali lagi ke hari Senin, hari ketiga, survivor sudah ditemukan. Langsung saya turun, mengakses di situ sambil mempelajari kontur strukturnya di situ. 400 sama Zarkawi saya turun, dan di safety officer-nya dengan Bang Lanus dan kawan-kawan, tim semua turun. 200 kurang, saya nyambung lagi 400 saya di situ akhirnya membaca sikon di 400 itu. Oke, kita putuskan naik lagi. Naik, kita briefing lagi, peralatan nggak kita bongkar, cuman kita taruh di sebelah gitu aja, turun. Karena kan sudah ditutup sama TNGR, karena mengganggu akses lalu lalangnya aktivitas kita. Hari Selasa, clear, cuaca mendukung, kita perhitungkan jam sekian kita akan turun, jam sekian kita akan menggunakan angkor, dan memikirkan cara turunnya, dengan cara apa nanti kita akan menaikkannya, sampai kita merencanakan itu 3 plan, 3 rencana A, B, C. Rencana A sampai itu kita akan menuruni jurang curam, nanti ketemunya akan di di Segaran Anak. Rencana B, si Juliana itu nanti akan kita offering. Kita sudah ngakses hari Selasa itu. Karena kan saya yang dipercaya mewakili dari pemerintahan, dan saya diberi tanggung jawab untuk membawa tim Seru 2 di terasan 2 itu dengan 7 orang dengan saya bagi 1 di atas untuk sistem liftingnya, terus di bawah berempat, saya, Bang Samsul, Bang Agam, sama Bang Tio. Dari situ kita saya nyampe dulu kan, memastikan sudah pasti jalur fit, angkor aman, clear, kita komunikasi sama atas. Dari situ saya turun, saya sudah nyampe, saya cek Juliana, sudah tidak ada pergerakan lagi, dengan kondisi patah tulang, ada yang kepalanya yang pecah karena di situ ada bebatuan yang ada darahnya, sepatunya terlepas, kalungnya terlepas. Akhirnya Bang Tio turun, nyangkut di pepohonan. Saya bilang, patahin aja Bang, tadi saya lewatin aja, itu Bang Tio. Akhirnya ketiga Bang Samsul, keempat Bang Agam sambil bawa tandu sketnya. Dari situ kita diskusi nyampe, gimana kita packing sekarang? Kalau kita packing sekarang, kita nggak akan makan karena kita nanti akan terkontaminasi. Oke, besok
Nanti kita packing selesai. Hari Rabu kita packing pagi, kita koordinasi sama terasan 2. Kita kan ada di teras 3 di bawah sendiri. Teras 2 gimana kekuatan? Oke. Bang Tio naik duluan. Si survivor kita pinggirin dulu dari tebing. Karena kan kita nyambung dari 400 itu ke 200. 590 menyimpulkan 600. Habis itu naik dengan mechanical ascent, naik sendiri-sendiri karena nggak mungkin di terasan 2 itu Pak menarik 4 orang itu. Ya, Pak Hafid, ini dari penjelasan Anda kami bisa membayangkan betapa sulitnya begitu proses pencarian maupun evakuasi untuk bisa menemukan dan juga mengevakuasi Juliana Marines ini. Tapi ditahan dulu Pak Hafid karena kita ingin mendengar begitu respon dari DPR RI setelah mendengar cerita dari Pak Hafid proses evakuasi yang sedemikian rupa sulit begitu dilakukan oleh tim SAR dan juga tim-tim lainnya. Tapi ternyata masih ada kekecewaan juga Pak dari masyarakat Brazil. Ini seperti apa Anda melihatnya? Sebenarnya komunikasi atau keberatan dari warga antara bangsa antar negara itu sebenarnya hal yang lumrah terjadi. Bukan saya masalah hukum, masalah ada kematian, masalah ekonomi, sosial, budaya, banyak komunikasi yang dibangun. Tapi tentang perkara ini, kalau kita melihat tadi penjelasan betapa sulit, kadang-kadang alam punya kesulitan sampai 200 meter dalamnya, betapa sulit kabut lagi. Tim SAR sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menolong, gitu kan. Tapi kalau terjadi meninggal, kalau terus keluarga mau menggugat atau meminta pertanggungjawaban, itu sebenarnya hal yang wajar, itu hak mereka. Tetapi dalam hal ini sekarang kan masih merupakan isu, berita, belum ada kebenarannya. Tetapi kalau hal itu terjadi, ada ruang-ruang komunikasi antar negara yang bisa dipakai. Misalnya mereka melakukan pengaduan ke Komnas HAM di negara mereka, atau di Kementerian Luar Negeri, atau di kedutaan besar mereka, Indonesia ada di sana, bisa melakukan komunikasi antar kementerian untuk menjelaskan keinginan atau mempertanyakan sesuatu. Dengan adanya isu begini ini merupakan bagus juga supaya pemerintah dalam hal ini kepolisian kan bisa melakukan olah TKP, olah tempat kejadian musibah tersebut, bisa melakukan otopsi dan lain-lain, gitu. Jadi jika seandainya ada pertanyaan atau sampai ada gugatan ke Mahkamah Internasional, maka pemerintah bisa menyiapkan argumen-argumen tersebut lewat Kementerian Luar Negeri yang dibantu oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dengan menunjuk pengacara negara, dalam ini jaksa penuntut umum bisa, atau menunjuk jaksa profesional. Begitu kira-kira. Oke, baik. Kita akan membahas mengenai implikasi jika memang ini dilaporkan begitu ke hukum internasional dan prosesnya seperti apa kepada Prof. Hikmahanto yang sudah terhubung bersama kami. Tapi nanti kita bahas usai jeda bersama dengan Prof. Hikmahanto dan juga narasumber lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan perbincangan kita. Sudah terhubung bersama kami Prof. Hikmahanto, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Selamat malam Prof. Hikmahanto. Langsung saja Prof, ini jika memang benar-benar dilaporkan, implikasinya dan proses hukum yang harus dilewati ini seperti apa Prof. Hikmahanto? Sebelum bicara tentang dilaporkan menurut saya perlu pemerintah mungkin sebagai gestur kita mengundang ahli-ahli dari Brazil yang berkaitan dengan masalah pendakian, kesulitan yang dihadapi untuk mereka bersama-sama melakukan investigasi bersama. Karena begini, kalau netizen yang bicara, netizen dari Brazil, lalu kemudian mereka-mereka yang hanya melihat tidak secara utuh kejadiannya seperti apa, itu memunculkan banyak interpretasi. Karena biasanya mereka-mereka yang
tidak mengalami misalnya rescue terhadap Juliana, itu kan mereka bukan yang ada di lapangan. Jadi mereka ini yang kita sebut sebagai melakukan tindakan yang post factum, setelah kejadian. Kalau setelah kejadian, mohon maaf, seperti komentator bola, pasti kalau komentator bola itu pasti benarnya, gitu ya. Dan ketika komentator bola itu disuruh bermain tapi tidak bisa, kan gitu. Nah, oleh karena itu, saya kalau boleh mengusulkan, kalau memang ini menjadi tanda tanya bagi publik di Brazil untuk menyudahi permasalahan ini, maka pemerintah bisa saja mengundang katakanlah pakar dari Brazil atau juga pakar-pakar dari berbagai negara untuk yang tahu mengenai masalah pendakian gunung dan lain sebagainya, untuk coba datang, dijelaskan situasinya seperti apa, ya kan? Karena saya juga monitor, ada yang mengatakan bahwa ini kelalaian bukan pada waktu rescue-nya, tetapi pada waktu awal pemandu itu seolah-olah membiarkan Juliana. Seharusnya kalau dia bertindak lebih cepat, katanya bisa menyelamatkan nyawanya dan lain sebagainya. Tapi masih mungkin banyak juga hal-hal yang lain. Jadi dengan adanya tim bersama itu, kita bisa bisa secara transparan menjelaskan ini kondisinya. Saya masih ingat pada waktu beberapa tahun yang lalu, warga negara Amerika Serikat itu ditembak di Papua, dan kemudian pemerintah dan publik di Amerika Serikat meragukan hasil penyelidikan kita, siapa yang harus bertanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, itu kita membuka kesempatan bagi FBI, ya, Federal Bureau of Investigation-nya Amerika Serikat, untuk datang ke Indonesia. Ayo sama-sama kita melakukan investigasi, ya kan? Dan ternyata memang hasilnya tidak ada yang ditutup-tutupi, ada transparansi di situ, dan semua prosedur SOP sudah dilakukan. Jadi itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kedua, kalaupun katakanlah ada ketidakpuasan, lalu mau dibawa ke jalur hukum, pertanyaannya adalah siapa yang akan membawa jalur hukum ini? Keluarga korban, keluarga Juliana, atau pemerintah Brazil? Nah, pemerintah Brazil tentu juga harus hati-hati. Karena apa? Karena dia tentu tidak mau karena permasalahan satu orang kemudian menjadi permasalahan antar negara. Ya, jadi kita juga harus lihat seperti itu. Saya ambil contoh, kalau misalnya di Malaysia katakanlah ada warga negara kita, tenaga kerja yang dianiaya oleh katakanlah majikan setempat gitu. Okay. Mungkin masyarakat kita marah, gitu, begini harusnya begini. Tapi kan belum tentu kemudian pemerintah kita menjadikan isu ini isu antar negara. Ya, bahwa kemudian ada pendampingan oleh pemerintah kita terhadap warga negara kita yang dianiaya, boleh-boleh aja, tidak ada masalah seperti itu. Tapi tidak sampai kemudian antar negara memasalahkan ini ke mahkamah misalnya internasional. Belum lagi pertanyaan kita, lembaga mana yang mau ditempuh? Ya, kalau misalnya pemerintah, kalau pemerintah dibawa ke mahkamah internasional, pasal 36 dari Statuta Mahkamah Internasional menyebutkan bahwa sengketa seperti ini harus antar negara, dan negara harus sepakat untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, kalau misalnya kita Indonesia tidak mau menyelesaikan ini di Mahkamah Internasional, ya tidak akan terjadi. Ya. Dan yang kedua adalah apakah ini harus sampai ke mana? Lembaga arbitrase internasional antar negara, misalnya ya PCA, Permanent Court of Arbitration, lagi-lagi harus ada kesepakatan antar negara. Kecuali kalau misalnya dari keluarga korban dia ingin menggugat, misalnya menggugat siapa? Apakah mereka-mereka yang dianggap bertanggung jawab, ya, atau pemerintah Indonesia? Tapi gugatan itu bukan gugatan negara Brazil, tapi keluarga korban yang menggugat, ya. Nah, tapi harus diingat bahwa mereka juga ada beban pembuktian. Kalau misalnya seperti ada pesawat Boeing yang jatuh gitu ya, prinsipnya penumpang dikasih asuransi. Tapi kalau mereka mau minta lebih dari itu, boleh, silahkan digugat.
di forumnya, di misalnya pengadilan nasional, apakah mau di Brazil boleh, di Indonesia boleh, begitu ya. Yang penting mereka punya kompetensi, punya yurisdiksi, dan yang kedua mereka harus membuktikan, karena kalau misalnya mereka yang mendalilkan itu harus bisa membuktikan bahwa memang ini adalah kesalahan dari pihak-pihak tertentu, ya. Seperti itu. Baik, Prof. Demikian. Baik, saya mau ke Pak Umbu kalau begitu. Pak Umbu, ini kalau kata Prof. Hikmahanto, solusi yang bisa dilakukan ini adalah untuk mengundang ahli Brazil atau ahli dari negara-negara lain. Tapi sebetulnya ada nggak sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat Indonesia sebelum menunggu proses yang begitu panjang yang disebutkan oleh Prof. Hikmahanto? Saya setuju dengan Pak Prof tadi mengatakan, jadi ya saya sudah katakan tadi bahwa ada ruang-ruang diskusi yang bisa dibangun. Ya, sebelum tahap selanjutnya. Ruang diskusi, contoh kita investigasi bersama. Ini kesempatan kita juga pemerintah dan kepolisian atau tim SAR melakukan olah TKM, terus menyusun kronologis perkara, kronologis kasus ya, atau ke bencana ini, atau tewasnya siapa? Cewek ini ya. Ya, Juliana. Nah, dibangun suatu rekonstruksi, terus tim SAR itu diperiksa, terus itu menjadi dokumen kita untuk mempersiapkan jika terjadi digugat benar, itu menjadikan bukti kita. Seperti Prof katakan tadi bahwa siapa yang menggugat dia harus mendalilkan apa yang harus selayaknya dilakukan jika terjadi kecelakaan. Kita lihat fakta di lapangan, di TV tadi kita lihat betapa sulitnya kondisi alam tersebut. Tim SAR sampai berapa hari, 3-4 hari, menggunakan helikopter, menggunakan tenaga manusia, alat dan sebagainya. Itu bukti nyata bahwa keseriusan tim SAR untuk menyelamatkan korban. Tapi kalau itu pun dinilai kurang, ya silakan buktikan. Silakan buktikan lewat pengadilan misalnya. Begitu. Oke. Baik, saya mau ke Pak Hafid kalau begitu. Pak Hafid, antisipasi yang akan disiapkan oleh tim SAR begitu. Mungkin ada solusi-solusi yang akan dilakukan. Salah satunya akan melakukan investigasi melibatkan ahli-ahli dari negara Brazil ataupun ini. Apa yang sudah disiapkan antisipasinya? Antisipasinya nanti kita akan mengajak dia turun, saya yang bikin sistem di atas biar tahu kayak gimana di bawah dan cuacanya kayak gimana. Begitu. Oke, baik. Karena cuaca nggak bisa ditawar di sana. Kalau udah kabut sudah 5 meter, kita pun diam, nggak berani gerak. Bila mana ada batu yang runtuh, nggak kelihatan, itu yang nggak kita mau. Ya. Baik, Prof. Hikmahanto, antisipasi Prof agar kedepannya hal ini tidak terjadi, apa yang harus dilakukan oleh Gunung Rinjani ini, tim ataupun Gunung Rinjani ini? Ya, yang pasti saya sudah melihat berita di mana Bapak Gubernur NTB melakukan pembenahan apa yang harus dilakukan. Bahkan saya mendengar juga pendamping itu kalau misalnya dikatakan ada yang salah dan lain sebagainya itu sudah di blacklist selama beberapa bulan ke depan, tidak boleh melakukan pendampingan. Lalu yang kedua, memang dari sisi SAR, kalau misalnya kejadian seperti ini terjadi, apakah berbagai peralatan itu sudah memadai? Karena kita tahu bahwa Gunung Rinjani ini sudah menjadi objek wisata bagi banyak warga negara mancanegara, ya. Nah, ini artinya apa? Kita juga harus sudah siap. Kita nggak boleh cuman sekedarnya saja. Walaupun mungkin kita beli peralatan mahal belum tentu digunakan, tapi nggak apa-apa. Menurut saya memang harus dilakukan seperti itu. Karena apa? Nah, ini Menteri Pariwisata harus memikirkan bahwa pariwisata itu bukan cuma di mall atau mungkin di pantai dan lain sebagainya, tapi banyak warga negara asing mau pergi ke wilayah-wilayah yang memang menantang. Nah, kita juga tahu itu dan kita harus melakukan upaya-upaya untuk memastikan ya bahwa anggaran bagi SAR di sana memadai, semua ada dan lain sebagainya, bahkan rumah sakit juga harus rumah sakit yang baik dan lain sebagainya. Itu kita harus persiapkan sebagai
pelajaran. Untuk pelajaran itu yang harus dipersiapkan. Terima kasih banyak Prof. Hikmahanto, terima kasih Pak Hafid, terima kasih Pak Ubu atas waktunya di Apa Kabar Indonesia. Kita pantau dan juga lihat bagaimana tindak lanjut dari peristiwa ini. Terima kasih semua. Terima kasih.